Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Dwi Cahyani dengan NIM 2206010047, kelas 3A Manajemen Mata Kuliah Bank dan Lembaga Keuangan. Di video ini saya akan memaparkan 8 pembahasan materi bank dan lembaga keuangan. Materi yang pertama yaitu ruang lingkup lembaga keuangan. Adapun pengertian bank menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun kegiatan-kegiatan bank yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan, menyalurkan dana dalam bentuk kredit, jasa-jasa lainnya seperti transfer, inkaso, clearing, STB, bank card, falas, referensi bank, bank draft, L atau C, cek wisata, jual beli surat berharga. Adapun jenis-jenis kantor bank, yaitu yang pertama kantor pusat, kegiatan perencanaan dan pengawasan. Yang kedua kantor cabang penuh yang memberikan jasa bank paling lengkap membawahi KCP. Yang ketiga kantor cabang pembantu, kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh di mana kegiatan jasa bank dilayani hanya sebagian saja. Yang keempat kantor kas, kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller atau kasir saja. Adapun fungsi bank, yang pertama, agent of trust. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Yang kedua, agent of development, yaitu kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor real. Yang ketiga, agent of service. Bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Adapun peran bank dan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama, pengalihan aset. Bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Yang kedua, transaksi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Yang ketiga, likuiditas. Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Yang keempat, efisiensi. Bank dan lembaga keuangan bukan bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanan. Peranan bank dan lembaga keuangan bukan bank sebagai broker adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Adapun fungsi lembaga keuangan yaitu berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan pemberi pinjaman lender atau deposan itu depositor atau unit surplus kepada peminjam borrower atau entrepreneur atau peminjam atau unit deposit, memfasilitasi aliran likuiditas dari satu pihak ke pihak lainnya. Adapun penggabungan usaha bank, alasan-alasan bank melakukan penggabungan yaitu sebagai usaha kesehatan bank dan permodalan, untuk memanajemen yang semrawut dan kurang profesional, untuk mengadministrasi yang kurang teratur dan masih tradisional menguasai pasar. Adapun penggabungan yang dapat dilakukan di Indonesia yaitu yang pertama, merger merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank lain tanpa melikuidasi. Yang kedua, konsolidasi merupakan penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank tersebut tanpa melikuidasi. Yang ketiga, akuisisi merupakan pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Materi yang kedua yaitu perkembangan dan jenis bank. Adapun perkembangan perbankan di Indonesia, perkembangan perbankan di Indonesia dapat dibagi ke dalam 4 periode: sebelum deregulasi, setelah deregulasi, hingga sebelum krisis ekonomi 1990-an, selama krisis ekonomi 1990-an, dan kondisi perbankan saat ini. Adapun kondisi perbankan sebelum deregulasi. Kondisi perbankan sebelum deregulasi di Indonesia ditandai oleh ketiadaan peraturan perundangan terkait perbankan, sulitnya pendirian bank baru, persaingan antar bank yang kurang ketat, prosedur berhubungan dengan bank yang rumit, dan bank bukan pilihan utama masyarakat. Adapun kondisi perbankan sesudah deregulasi, tingkat inflasi yang tinggi serta kondisi makroekonomi secara umum yang tidak bagus terjadi bersamaan dengan kondisi perbankan yang tidak dapat memobilisasikan dana dengan baik. Adapun
Kondisi perbankan saat krisis ekonomi mulai akhir 1990-an, tingkat kepercayaan masyarakat dalam dan luar negeri terhadap perbankan di Indonesia menurun drastis. Sebagian besar bank dalam keadaan tidak sehat, adanya spread negatif, munculnya penggunaan peraturan perundangan yang baru, bank menurun. Adapun kondisi perbankan saat ini di Indonesia mencakup selesainya penyusunan arsitektur perbankan Indonesia setelah krisis ekonomi 1997. Langkah-langkah signifikan termasuk pembentukan lembaga pengawas perbankan independen, peluncuran konsep Basel II, pembentukan lembaga penjamin simpanan untuk keamanan nasabah, operasionalisasi forum stabilitas sistem keuangan, pembentukan otoritas jasa keuangan, serta peningkatan jumlah bank dan kantor bank seiring perbankan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Adapun jenis-jenis bank nih. Jenis bank menurut kegiatan usaha, ada bank umum melakukan penghimpunan dana dan mengalokasikan dana serta menambahkan surat pengakuan utang. Bank perkreditan rakyat melakukan penghimpunan dana dan mengalokasikan dana serta menyediakan pembiayaan dan penempatan dana. Adapun jenis bank menurut bentuk badan usaha, ada bank umum berupa perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan daerah, ada bank perkreditan rakyat berupa perusahaan daerah, koperasi perseroan terbatas atau bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Adapun jenis bank menurut pendirian dan kepemilikan, ada bank umum, berdiriannya hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin direksi Bank Indonesia. Ada bank perkreditan rakyat, pendiriannya hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh WNI. Adapun jenis bank menurut target pasar, ada retail bank, jenis bank yang menitik beratkan layanan dan transaksinya pada nasabah individu, perusahaan, dan lembaga kecil. Ada corporate bank, jenis bank yang secara khusus melayani nasabah berskala besar. Ada retail corporate bank, memberikan layanan kepada nasabah retail dan korporasi. Adapun jenis bank menurut fungsi, ada bank sentral, badan hukum milik negara dengan tugas membantu pemerintah. Ada bank umum, sumber utama dananya dari simpanan pihak ketiga dan memberikan kredit jangka pendek. Ada bank pembangunan, mengumpulkan dana dan simpanan deposito dan commercial paper. Ada bank desa, kantor bank di desa yang berfokus pada fungsi perkreditan dan penghimpunan dana untuk pembangunan desa. Ada BPR, kantor bank di kecamatan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya di sektor pertanian dan pedesaan. Adapun jenis bank menurut status kepemilikan, ada bank milik negara, seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara, didirikan berdasarkan undang-undang tersendiri. Ada bank milik swasta nasional, didirikan dalam bentuk perseroan terbatas, seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan atau badan hukum di Indonesia. Ada bank swasta asing, didirikan sebagai cabang bank luar negeri atau campuran antara bank asing dan bank nasional di Indonesia. Ada bank pembangunan daerah, pendiriannya berdasarkan peraturan daerah provinsi, sebagian besar saham dimiliki oleh pemerintah kota dan kabupaten di wilayah tersebut. Ada bank campuran, sebagian sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Adapun jenis bank menurut kegiatan operasional, ada bank devisa, memiliki izin dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi valuta asing, lalu lintas devisa, dan menjalin hubungan koresponden dengan bank asing. Ada bank non-devisa, hanya beroperasi di dalam negeri, tidak melakukan transaksi valuta asing, dan tidak menjalin hubungan dengan bank asing di luar negeri. Adapun jenis bank menurut penciptaan uang giral, ada bank primer, melakukan semua transaksi yang berhubungan langsung dengan kas selain menghimpun dan menyalurkan dananya. Bank sekunder hanya melibatkan diri dalam pelaksanaan transaksi kas secara langsung tanpa melibatkan kegiatan lainnya. Adapun jenis bank menurut sistem organisasi, ada unit banking system, bank dengan satu kantor melayani wilayah sekitarnya. Branch banking system, bank dengan beberapa cabang di berbagai wilayah terkait dengan kantor pusat. Ada holding company bank, bank yang memiliki satu atau lebih bank. Multi holding company bank, bank dengan perusahaan di bidang perbankan dan non perbankan. Ada correspondent banking, hubungan antar bank dengan deposit bank kecil pada bank besar untuk mendukung pelayanan. Adapun jenis bank menurut letak geografis, ada komunitas bank lokal, operasi terbatas di daerah desa, bank reguler beroperasi di pasar perkotaan regional, bank multinasional beroperasi hingga tingkat nasional atau internasional. Materi yang ketiga yaitu kesehatan dan rahasia bank. Adapun pengertian kesehatan bank. Kesehatan bank adalah kemampuan bank untuk menjalankan kegiatan operasional secara normal dan memenuhi kewajiban sesuai peraturan perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bahwa bank harus menjaga kesehatan keuangan sesuai dengan peraturan modal, aset, manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan prinsip kehati-hatian, dan wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
Apabila suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan terdapat pelanggaran aturan, maka Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menyerahkan dan menjual sebagian kegiatan bank serta harta dan atau kewajiban kepada bank atau pihak lain. Penilaian kesehatan bank melibatkan faktor DOCAMELS, yaitu permodalan, kualitas aset, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Adapun rahasia bank, tujuan penerapan dasar kegiatan perbankan adalah kepercayaan yang dipengaruhi oleh terjaminnya kerahasiaan data nasabah. Kepercayaan ini erat kaitannya dengan rahasia nasabah di bank, baik keuangan maupun non-keuangan. Untuk memastikan kerahasiaan, Undang-Undang Perbankan mengatur ketentuan rahasia bank agar nasabah merasa aman dan nyaman berhubungan dengan bank karena kehilangan kepercayaan dapat menghambat fungsi perbankan. Adapun pengecualian terhadap rahasia bank, penyelesaian piutang bank oleh BUPLN atau PUPN, kepentingan perpajakan, kepentingan peradilan dalam perkara pidana, perkara perdata antar bank dan nasabah, pertukaran informasi antar bank, permintaan tertulis dari nasabah penyimpan, penanganan nasabah penyimpan yang meninggal dunia, pengecualian bagi BPK dan Bapepam, perkara pidana korupsi oleh KPK. Materi yang keempat yaitu kegiatan mengalokasikan dana. Adapun pengertian pengalokasian dana, kegiatan penyaluran kembali dana yang dihimpun dari masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkan. Pengalokasian dana diwujudkan dalam bentuk pinjaman yaitu kredit, tujuannya adalah untuk mencari keuntungan, membantu nasabah, dan membantu pemerintah. Adapun unsur-unsur kredit, yaitu ada kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, balas jasa. Adapun fungsi kredit, yaitu untuk meningkatkan daya guna uang dan barang, meningkatkan peredaran lalu lintas uang dan barang, stabilitas ekonomi, meningkatkan kegairahan usaha, pemerataan pendapatan, dan hubungan internasional. Adapun perjanjian dalam kredit, yaitu jumlah kredit, jangka waktu kredit, suku bunga, cara pembayaran, anggunan atau jaminan, biaya administrasi, dan biaya asuransi. Adapun prinsip-prinsip pemberian kredit, ada karakter yaitu latar belakang nasabah seperti cara hidup, keadaan keluarga, hobi, dan lain-lain. Ada capacity yaitu pendidikan nasabah dan ketentuan pemerintah. Ada capital yaitu laporan keuangan raca dan laba rugi. Ada collateral yaitu jaminan fisik maupun non fisik. Ada condition yaitu kondisi ekonomi dan politik di masa datang. Adapun penilaian kredit, ada personality yaitu segi kepribadian nasabah sehari-hari maupun masa lalunya. Ada party yaitu klasifikasikan berdasar modal. Ada loyalitas dan karakternya. Purpose yaitu tujuan dan jenis kredit yang diambil nasabah. Ada prospek yaitu penilaian usaha nasabah di masa datang. Ada payment yaitu sumber dana pengembalian kredit. Ada profitability yaitu kemampuan nasabah mencari laba. Ada protection yaitu jaminan barang atau orang atau asuransi. Adapun aspek-aspek penilaian kredit, ada aspek yuridis yaitu mengenal legalitas dan izin-izin badan usaha. Aspek pemasaran yaitu mengenai permintaan terhadap produk di masa sekarang dan masa datang. Ada aspek keuangan yaitu mengenai kelayakan investasi. Ada aspek teknis yaitu mengenai kapasitas mesin, lokasi perusahaan, dan layout ruangan. Ada aspek manajemen yaitu mengenai struktur organisasi perusahaan. Ada aspek sosial dan ekonomi yaitu mengenai dampak terhadap sosial. Ada aspek AMDAL yaitu mengenai analisis dampak terhadap lingkungan. Adapun prosedur pemberian kredit, pengajuan berkas-berkas, penyelidikan berkas pinjaman, wawancara 1, on the spot, wawancara 2, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, penyaluran atau penarikan kredit. Adapun kualitas kredit, lancar karena pembayaran angsuran pokok dan atau bunga tepat waktu dalam perhatian khusus karena terdapat tunggakan kurang 90 hari, kurang lancar karena terdapat tunggakan di atas 90 hari, diragukan karena terdapat tunggakan di atas 180 hari, macet karena terdapat tunggakan di atas 270 hari. Adapun teknik penyelesaian kredit macet, ada rescheduling seperti perpanjangan jangka kredit dan angsuran, ada reconditioning seperti penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, ada restructuring seperti penambah jumlah kredit dan equity, ada kombinasi antara rescheduling, reconditioning, dan rescheduling atau penyitaan jaminan. Materi yang kelima yaitu bank umum berdasarkan prinsip syariah. Adapun pengertian bank syariah. Bank syariah yaitu lembaga keuangan berdasarkan prinsip syariah, merupakan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang sejalan dengan pemikiran Islam mengenai aktivitas ekonomi. Adapun dasar hukum. Dasar hukum
pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas dasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang menetapkan bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan pada prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Adapun klasifikasi bank dari segi imbalan atau jasa yang diberikan, ada bank konvensional imbalan berupa bunga, bank syariah atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Adapun perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah berinvestasi usaha yang halal atas dasar bagi hasil, margin keuntungan dan fee, besaran bagi hasil bergantung kinerja usaha, profit dan value oriented, pola hubungan kemitraan, ada dewan pengawas syariah. Bank konvensional bebas nilai, sistem bunga, besaran tetap, profit oriented, hubungan debitor-kreditur, tidak ada lembaga sejenis. Adapun perbandingan sistem bunga dan sistem bagi hasil. Sistem bunga, penentuan suku bunga dibuat waktu akad dengan pedoman harus untung untuk pihak bank, besarnya persentase berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan, tidak bergantung kepada kinerja usaha. Eksistensi bunga diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Ada sistem bagi hasil, penentuan berdasarkan risiko bagi hasil dibuat waktu akad dengan berpedoman kemungkinan untung dan rugi. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh bergantung kepada kinerja usaha. Tidak ada agama yang meragukan keabsahan bagi hasil. Bagi hasil bergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan. Adapun prinsip kegiatan usaha bank syariah, kegiatan simpanan meliputi wadiah, kegiatan pinjaman meliputi qardh dan al-qardh ul-hasan, kegiatan jasa meliputi hiwalah, ijarah, kafalah, arahan, ujur dan wakalah, kegiatan jual beli meliputi ijarah wa iktisna, istisna, mudarabah, salam dan syarf, kegiatan bagi hasil meliputi mudarabah, musyarakah, mujaroah dan musaqah. Adapun produk bank syariah, ada giro syariah dengan bentuk dua akad wadiah dan mudarabah, tabungan syariah, deposito syariah. Materi yang keenam yaitu sewa guna usaha atau leasing. Adapun pengertian sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Contohnya PT Federal International Finance. Adapun pihak-pihak yang terlibat, ada lessor yaitu perusahaan sewa guna atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan dalam bentuk barang modal. Ada lessee yaitu perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal. Ada supplier yaitu perusahaan yang mengadakan barang untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai atau lessor. Ada kreditur yaitu bank yang memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor bahkan pihak supplier. Adapun jenis-jenis transaksi sewa guna usaha, ada finance lease yaitu pada akhir masa kontrak bahwa lessee memiliki hak atau opsi beli untuk membeli objek sewa sesuai dengan nilai sisa atau residual value. Ada operating lease yaitu pada akhir masa kontrak atau dapat dikatakan bahwa lessee tidak memiliki hak atau opsi untuk membeli objek sewa guna. Adapun pengertian sewa guna usaha syariah, pada sewa guna usaha syariah yaitu layanan leasing yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan barang yang disewakan disebut majur. Contohnya FIF syariah. Adapun pihak yang terlibat sewa guna usaha syariah ada muajir, pihak yang menyewakan, mustajir, pihak penyewa, supplier, perusahaan yang mengadakan barang, kreditur, bank yang menyediakan dana. Adapun jenis-jenis transaksi sewa guna usaha syariah, ada ijarah mutahbihah bin tamlik yaitu diikuti pengalihan kepemilikan barang pada akhir periode ijarah yaitu tanpa diikuti pengalihan kepemilikan barang tersebut. Setelah masa sewa berakhir, barang sewaan dikembalikan kepada muajir. Adapun perbedaan antara sewa guna usaha konvensional dan sewa guna usaha syariah. Sewa guna usaha konvensional landasan hukumnya Undang-Undang Perbankan, laba komisi, produk operating lease dan finance, pihak yang terlibat lessor, lessee dan kreditur, akadnya sewa dan beli. Adapun sewa guna usaha syariah, landasan hukumnya Undang-Undang Perbankan dan landasan syariah, laba bagi hasil, produk ijarah dan ijarah mutahbihah bin tamlik, pihak yang terlibat muajir, mustajir dan kreditur, akad ijarah dan ijarah mutahbihah bin tamlik. Adapun kelebihan
sewa guna usaha, transaksi tanpa uang muka, pembiayaan sewa guna fleksibel sesuai kondisi keuangan, off balance sheet, pembayaran menyederhanakan anggaran tahunan les. Adapun kekurangan sewa guna usaha, perusahaan pembiayaan memberlakukan denda harian kepada nasabah yang membayar angsuran terlambat. Denda tersebut terakumulasi hingga pelunasan total dilakukan atau penyitaan dilaksanakan, meskipun nasabah sudah menghadapi 2 sanksi sebelumnya, yaitu denda harian dan penyitaan. Pelunasan lebih awal tidak memberikan potongan bunga atau harga, sebaliknya tindakan tersebut dianggap melanggar kesepakatan dan dapat berujung pada hukuman penalti, bukan solusi untuk menghindari sanksi. Materi yang ketujuh yaitu perusahaan asuransi. Adapun pengertian perusahaan asuransi secara umum, asuransi adalah semua tindakan cara dan ganti rugi finansial untuk penggantian kerugian diterima dan mengacu pada segala sesuatu yang mendapatkan perlindungan. Adapun jenis-jenis asuransi, ada asuransi jiwa yang memberikan jaminan kepada seseorang atau keluarga akibat kematian, kecelakaan, serta sakit. Asuransi pendidikan yang membantu untuk mempersiapkan masa depan pendidikan. Ada asuransi kendaraan yang melindungi pemilik kendaraan dari kerugian yang mungkin terjadi pada kendaraannya akibat kecelakaan serta pencurian. Ada asuransi kesehatan yang membantu mengatasi biaya pengobatan dan perawatan kesehatan. Adapun manfaat asuransi, rasa aman dan perlindungan, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Polis asuransi dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit, berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan. Alat pembayaran risiko membantu meningkatkan kegiatan usaha. Adapun prinsip-prinsip dasar asuransi, ada insurable interest, itu kepentingan untuk mengasuransikan adalah prinsip asuransi yang memberikan hak hukum kepada tertanggung untuk mengasuransikan jiwa atau aset karena adanya hubungan keuangan dengan yang diasuransikan. Ada prinsip indemnitas, memberikan proteksi terhadap kerugian ekonomi tertanggung dengan memberikan pergantian atas kerugian yang dialami akibat peristiwa yang tidak pasti. Ada utmost good faith, prinsip kejujuran sempurna di mana pihak yang diasuransikan diharapkan memberikan informasi lengkap mengenai risiko dalam perjanjian asuransi. Prinsip ini juga dikenal sebagai atas etikat baik. Ada prinsip subrogasi, adalah proses di mana seorang tertanggung yang mengalami kerugian dapat mentransfer hak-haknya kepada penanggung asuransi, terutama jika tertanggung memiliki hak terhadap pihak ketiga. Pada asuransi terdapat polis yang merupakan surat bukti tertulis tertanggung yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi kepada tertanggung sebagai hasil dari perjanjian asuransi. Pihak yang tertanggung harus membayar premi asuransi. Premi asuransi merupakan sejumlah uang yang dibayarkan berdasarkan surat perjanjian atau polis. Adapun jenis-jenis premi asuransi, premi dasar yaitu jumlah premi yang tercantum dalam polis asuransi dan umumnya tetap tidak berubah selama periode polis. Premi tambahan yaitu biaya ekstra yang dibayarkan oleh pemegang polis selama dari premi dasar. Adapun asuransi syariah, pada asuransi syariah atau tafakul merupakan layanan asuransi umum namun berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dengan akad baru, sumbangan kemanusiaan dan ta'awun tolong menolong serta akad wakalah dan mudarabah bagi hasil. Dalam asuransi syariah terdapat ujroh yang merupakan biaya layanan asuransi syariah yang dibayarkan oleh peserta sebagai pengganti premi dan digunakan untuk pengelolaan dan penyediaan layanan asuransi yang saling menanggung risiko antara peserta dan perusahaan asuransi. Adapun bentuk-bentuk asuransi umum syariah, ada takaful umum, menyediakan perlindungan terhadap risiko seperti kerugian harta, tanggung jawab sipil dan risiko kecelakaan dengan polis yang dapat disesuaikan. Sementara itu, takaful perlindungan kredit memberikan perlindungan terhadap risiko kredit khususnya untuk pembayaran yang gagal akibat kematian atau kehilangan pekerjaan, cocok bagi yang memiliki pinjaman atau kewajiban kredit. Adapun kelebihan perusahaan asuransi, perlindungan finansial terhadap risiko, menjamin kebenaran finansial, tersedia berbagai jenis produk asuransi, membangun tabungan di masa depan. Adapun kekurangan perusahaan asuransi, premi tidak terjangkau, memiliki persyaratan yang ketat, adanya batas jangka waktu tertentu, hanya menanggung risiko finansial. Materi yang ke-8 yaitu perusahaan dana pensiun. Adapun pengertian perusahaan dana pensiun adalah lembaga keuangan non-bank yang menyelenggarakan program pensiun dan dapat didirikan oleh perusahaan, lembaga sosial, atau orang sebagai badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang memasok atau memenuhi janji manfaat pensiun. Adapun jenis-jenis dana pensiun pemberi kerja, dana pensiun yang
dibentuk oleh pemberi kerja untuk memberikan manfaat pasti atau iuran pasti kepada karyawan sebagai peserta yang menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja. Ada dana pensiun lembaga keuangan, dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk program pensiun iuran pasti bagi perorangan termasuk karyawan dan pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Ada dana pensiun berdasarkan keuntungan. Program pensiun dengan iuran pasti dan dibiayai hanya oleh pemberi kerja yang dihitung berdasarkan rumus terkait keuntungan pemberi kerja. Adapun fungsi perusahaan dana pensiun, bagi perusahaan memberikan penghargaan kepada setiap karyawan atas pengabdiannya, menciptakan rasa aman untuk karyawan dan mengurangi turnover, meningkatkan citra perusahaan, meningkatkan motivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Sedangkan bagi karyawan, dana hari tua yang terkumpul dapat memberikan rasa aman di masa pensiun. Namun jika penerima meninggal, dana dapat diwariskan kepada keluarga sehingga memberikan rasa aman kepada keluarganya. Dan dari bagi pihak penyelenggara program dapat mengelola iuran dana hari tua sebagai investasi untuk menghasilkan keuntungan serta mendukung pemerintah dalam penyediaan dana hari tua. Adapun risiko perusahaan dana pensiun, ada risiko defisit. Salah satu risiko dana pensiun adalah defisit, yaitu selisih antara aset dan kewajiban likuiditas berdasarkan aktuaria disebabkan kenaikan gaji terkait penghasilan dasar pensiun dan dalam penyelenggaraan dana pensiun. Dari risiko mencairkan dana pensiun terlalu dini, biaya hidup saat tua mungkin kurang terpenuhi, investasi menjadi lebih sulit, dan tabungan untuk berkeluarga berkurang. Adapun produk dana pensiun, program pensiun manfaat pasti. Manfaat produk ditentukan oleh peraturan di Indonesia dengan iuran dibebankan pada pemotongan gaji karyawan. Program ini juga bergantung pada masa kerjanya dan penghasilan karyawan. Ada program pensiun iuran pasti. Manfaat produk ditetapkan dari hasil pengembangan kekayaan dengan iuran dari karyawan dan perusahaan yang umumnya ditentukan oleh money purchase plan, saving plan, dan profit sharing. Adapun manfaat dana pensiun, meningkatkan kualitas hidup tanpa bekerja keras di masa tua, mewujudkan impian, mengurangi beban finansial keluarga yang merawat anggota keluarga yang sudah pensiun, mendorong pensiun dini dengan kecukupan dana. Adapun asas dasar dana pensiun, penyelenggara kan dilakukan sistem pendanaan, pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun, penundaan manfaat, pembinaan, dan pengawasan. Adapun kelebihan perusahaan dana pensiun, perusahaan dana pensiun dapat menyediakan sumber pendanaan jangka panjang untuk peserta pensiun. Mereka dapat diversifikasi portofolio investasi untuk meningkatkan potensi pengembalian. Perusahaan dana pensiun memiliki tanggung jawab untuk mengelola risiko investasi dan memastikan ketersediaan dana pensiun. Adapun kekurangan perusahaan dana pensiun, kesejahteraan peserta pensiun tergantung pada hasil investasi, dan jika hasilnya rendah, manfaat pensiun dapat terpengaruh. Biaya administrasi dan manajemen dapat menjadi beban tambahan, mempengaruhi efisiensi dana pensiun. Kondisi keuangan perusahaan dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memenuhi kewajiban pensiun. Kesimpulan materi yang pertama membahas ruang lingkup lembaga keuangan, yaitu dengan merinci berperan dalam aktivitas keuangan. Adapun pengertian maksud undang-undang perbankan, kegiatan bank, jenis kantor bank, serta fungsi sebagai kepercayaan, pengembangan dan pemberi layanan, dan mencakup penggabungan usaha bank. Materi yang kedua membahas perkembangan dan jenis bank, yaitu dengan merinci perkembangan perbankan di Indonesia melalui 4 periode. Adapun jenis-jenis bank memiliki peran berbeda dalam perekonomian dan dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria. Materi yang ketiga, kesehatan rahasia bank, yaitu dengan merinci kemampuan bank untuk menjalankan operasi dan memenuhi kewajiban sesuai peraturan perbankan. Rahasia bank adalah dasar kepercayaan dalam perbankan yang melibatkan kerahasiaan data nasabah, baik keuangan maupun non-keuangan. Materi yang keempat, kegiatan mengalokasikan dana, yaitu dengan merinci melalui kegiatan kredit, di mana dana dikumpulkan untuk dialokasikan kembali kepada masyarakat. Adapun usul kredit, fungsi kredit, perjalanan kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit, penilaian kredit, aspek-aspek dalam penilaian kredit, prosedur pemberian kredit, kualitas kredit, serta teknik penyelesaian kredit macet. Materi yang kelima, bank umum berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan merinci beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai pemikiran Islam tentang aktivitas ekonomi. Bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan mendasar antara sistem bunga dan sistem bagi hasil terletak pada bentuk hubungan dan ketergantungan pada kinerja usaha. Materi yang keenam, sewa guna usaha leasing, yaitu dengan merinci fokus pada bentuk pembiayaan di mana perusahaan menyediakan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Pembayaran dilakukan secara berkala disertai dengan hak opsi pilih untuk membeli barang-barang modal tersebut yang mempercayai leasing berdasarkan nilai sisa uang yang telah disepakati bersama. Materi yang ketujuh, perusahaan asuransi, yaitu dengan merinci perjanjian antara pihak penanggung dan tertanggung, di mana penanggung
mengikatkan diri untuk memberikan penggantian kepada tertanggung akibat kerugian, kerusakan, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Asuransi memberikan manfaat berupa rasa aman, perlindungan, dan mendukung kegiatan usaha. Materi ke-8, perusahaan dana pensiun dengan merinci membantu masyarakat merencanakan keuangan pensiun. Hakikat dana pensiun adalah mendorong masyarakat untuk siap menghadapi masa depan, terutama pensiun dengan menyisihkan sebagian pendapatan selama bekerja untuk menjamin hidup layak di masa pensiun. Demikian selesai pemaparan materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.